Sejumlah warga RT 15 Desa Pacinan, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun mengaku was-was karena talut penyangga jalan desa ambrol. Talut sepanjang 15 meter tersebut diketahui ambrol saat derasnya aliran sungai Jeroan melintas dan menabrak dinding talut. Selain itu, ambrolnya talut juga mengkikis sebagian jalan desa setempat, sehingga jalan desa juga terancam amblas dan warga yang melintas di sekitar jalan tersebut harus berhati-hati. Menurut seorang warga sekitar, talut tersebut sudah pernah dipasang pengaman berupa bronjong. Namun dikarenakan intensitas hujan dan derasnya aliran sungai, akhirnya merusak selokan serta talut penyangga jalan tersebut. Ada ini dibaiki ini ya, dibaiki terus ada hujan banjir ini ke atas ini. Nah sebenarnya saya dari desa itu tadi sementara dipakai breng terus di pagen gitu, diram nih cor lemah, padam, kemudian sudah rapat toh, terus coba golamik ini. Nah golamik ini terus sudah rapat, terus ada hujan terus. Nah karena nanti mengo akhirnya longsor ini. Tahunya kan pemasangan bronjong ini yang kelihatannya sudah kuat gitu. Cuman kan oleh tiap kena banjir terus, bronjong itu yang sini sebelah sini kan separuh ini kan putus dia. Bronjongnya itu turun, dan tanahnya ini ikut longsor ke bawah air yang tanahnya bawah itu. 10 hari terakhir pihak desa telah memasang pagar darurat dari bambu untuk menahan tebing dan mengecor tepian jalan untuk memperkuatnya. Namun usaha tersebut seakan sia-sia lantaran hujan yang terus-terus hampir setiap hari membuat bagian bawah talut semakin tergerus hingga tepian jalan poros ikut anjlok. Terlebih di sisi seberang sungai terdapat berorongan dan endapan sedimentasi yang memenuhi badan sungai, faktor yang membuat semakin tergerusnya air. Namun masyarakat setempat tidak dapat berbuat banyak mengingat barongan tersebut berada di seberang yang sudah memasuki wilayah dari Kabupaten Ngawi. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV. Kerusakan talut sepanjang 15 meter di aliran sungai Jeroan, tepatnya di Desa Pacinan, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah setempat. Pasalnya hingga saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat belum mendapatkan surat laporan yang tertulis dari pemerintah Desa Pacinan. Apalagi mengingat Sungai Jeroan merupakan kewenangan dari BBWS, Dinas PUPR belum bisa mengambil langkah sebagai tindak lanjut adanya talut atau pelengsengan ambrol tersebut. Kepala Bidang Pengairan DPUR Kabupaten Madiun, Maskur Yatim mengatakan, pihaknya kini tengah menunggu laporan dari pihak desa. Jika pihak desa telah membuat laporan tertulis, maka akan ditindaklanjuti pemerintah dan pimpinan dari bidang pengairan bakal berkoordinasi dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat maupun BBWS. Mestinya kita menunggu laporan dari pihak desa. Jadi pihak desa melaporkan kepadanya Pak Bupati, terus tembusannya ke Kepala Dinas PU. Nanti begitu ada perintah dari pimpinan, mungkin saya akan berkoordinasi dengan pihak BPBD, karena kan informasi yang saya dapat itu termasuk bencana ya, karena ada curah hujan yang tinggi, terus airnya meluap, tekanan arusnya besar, akhirnya mengakibatkan rusaknya pelengsengan di Pacinan. Maskur menambahkan, jika memang aset kewenangan milik daerah Kabupaten Madiun, maka akan dilanjutkan dengan identifikasi, menghitung estimasi anggaran, perencanaan konstruksi, dan akan dilakukan perbaikan pada perubahan anggaran tahun 2021 yang mendatang. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV.
Dampak pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga saat ini begitu dirasakan oleh penangkaran merak hijau yang berada di Desa Suko, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Penangkaran satwa dilindungi milik Surat Wiyoto ini kini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pakan karena keterbatasan biaya. Sebelum pandemi COVID-19, penangkaran merak yang berada dalam pengawasan BKSDA ini biasanya ramai didatangi pengunjung. Dari pengunjung itulah biasanya Surat mendapatkan dana sedikit demi sedikit untuk membeli pakan merak peliharaannya. Namun karena sepi pengunjung, kini untuk mendapatkan pakan, Surat harus rela mengeluarkan biaya sendiri, bahkan berhutang agar merak hijau dapat terus hidup. Ada sebanyak 35 merak hijau di penangkaran ini yang membutuhkan biaya sekitar 1,3 juta rupiah tiap bulannya yang hanya sekedar membeli pakan. Surat pun mengaku hingga saat ini belum ada perhatian dari dinas maupun pemerintah daerah setempat terkait bantuan pakan untuk merak di penangkarannya selama pandemik berlangsung. Ya, saya ini kesulitannya ya seperti bagaimana ya, kalau uang pemerintah itu tidak ada yang berjulian dengan saya, ya bisa membantu saya, mendukung saya. Ada apa kesulitannya dana pakan itu, ya dana pakan untuk burung yang itu saya minta maaf dengan pemerintah supaya bisa mendukung saya, bisa membantu apa dana yang saya dilestarikan burung merak hijau itu. Dananya ya saya sendiri kan mandiri, itu ada pengunjung dikit-dikit memberi uang dengan saya, ya saya terima, dikumpulkan, dibuat pakan itu. Untuk per bulannya bisa menghabiskan dana berapa untuk merawat meraknya? Ya merawat merak sebanyak itu ya sekitarnya 1.300.000-an. Beruntung dari BKSDA Madiun telah memberikan bantuan berupa pembenahan kandang dan bantuan pakan beberapa waktu lalu. Surat berharap pemerintah dapat memperhatikan serta ada donatur maupun pecinta satwa yang sekiranya dapat membantu terkait pengadaan pakan untuk merak hijau yang ia pelihara. Mengingat merak hijau merupakan satwa yang dilindungi yang harus dijaga dan dilestarikan. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV.